Jadi kali ini aku mau unboxing sebuah paket yang baru aja datang kemarin. Karena di sini dimintain harus di unboxing ya, pakai video atau wajib video unboxing. Jadi aku mau langsung unboxing. Ini apa sih? Ini adalah rotary hammer. Kondisinya seperti ini, bagus. Moga-moga sih dalamnya nggak kenapa-napa ya. Langsung kita buka. Ini ada semacam lem solasi. Tapi nggak apa-apa kok, nggak masalah solasinya. Keren ini. Dari Sangtul. Sangtul Rotary Hammer. Input power 800 watt, no load speed 800 rpm. Kita langsung buka ya. SEH2602 Electric Hammer Power Tools. Ini kita mau tes dulu. Untuk kemudian kita approve supaya dana yang udah kita bayarkan diterima sama penjualnya. Boxnya tipis sih, tapi cukup kuat lah untuk perjalanan jauh dari kota asalnya ke sini. Dapat lubrikan, dapat manual book, dan rotary hammernya masih dipastikan seperti ini. Wah, keren, berat juga ternyata. Wah, wah, keren ya. Untuk bobot tembok masang pipa dapat 3 buah mata. Kita cek ini mata apa aja ini. Yang paling kecil adalah mata bor tembok atau beton. Yang kedua ini mata lancip untuk bobot beton. Yang ketiga mata gepeng untuk bobot tembok atau beton. Tapi matanya kayak gini loh, tuh, dia nggak bener-bener lancip. Nggak apa-apa lah, memang gini mungkin ya. Dan tangan aku kena minyak atau biasalah grease atau grease apa nih. Aku nggak tahu ini udah ada grease-nya apa belum, nanti kita cek, kita lihat di dalam. Kita lihat cara buka grease-nya seperti apa, cara buka tutup grease-nya atau masang grease-nya seperti apa. Cara ngendorinnya diputar ke kiri, terus dipindahin seperti ini. Kalau udah sesuai kira-kira, baru kita kencangin lagi ke arah kanan. Pas sudah aku baca buku petunjuknya, katanya kalau misalnya mau ngasih lubrikan itu buka kuncinya pakai kunci yang udah dikasih katanya. Tapi aku nggak ngeliat
kuncinya di mana gitu, nggak ada sih, ada cuman areng aja. Ini cara mindahinnya kayak gini, kita tekan dulu, kita geser ke arah sana. Ini untuk ngebor sama mukul. Kalau misalnya kita pindahin, kita pencet dulu, terus kita pindahin balik, ini agak sedikit keras. Nah kalau kesini ini cuma mukul aja gitu, seperti ini. Sekarang mau cari kunci dulu untuk ngebuka ini. Karena kuncinya nggak ada, jadi aku harus buka pakai tang cucut seperti ini. Ini minyaknya harus diisi. Jadi sebelum kita hidupin, kita cek dulu minyaknya udah diisi apa belum. Ternyata udah. Tuh. Tuh. Kita pasang lagi. Ini grease ya. Biasanya disebut stem fat. Gak tahu sih di setiap tempat namanya sama apa enggak. Terus kita ketatin. Udah cukup, nggak usah terlalu kuat, nanti pecah pula dia. Yang bikin aku salfok tuh kabelnya nih. Kabelnya lembut banget loh. Nggak ada kaku-kakunya. Biasanya kalau kabel setebel ini sih kaku ya. Ini tipis banget. Moga-moga aja kabelnya awet. Kita tes deh. Bismillahirrahmanirrahim, kita colokin ya ke arus listrik 220 volt. Terus kita hidupin. Wih. Sekarang coba kita pindahin ke mode pukul. Cukup lumayan ringan lah. Sekarang coba kita pasang matanya ya. Oke. Coba kita tes. Nah, nanti kalau misalnya udah kena tahan sama benda yang pengen dipecahin, baru ini maju mundur gitu. Kalau sekarang ya enggak kelihatan maksudnya. Tuh. Karena kan dia nggak dipukul, atau dia nggak memukul benda. Coba kita bedain ke berputar sama memukul ya. Tuh. Oke. Bisa hidup. Dan nanti kita review. Yang penting kita approve dulu barangnya ya. Tiba waktunya kita lakukan uji coba dengan membuat jalur pipa di tembok ini untuk ukuran 2 buah pipa 3/4 inci. Sekarang udah jadi untuk satu pipa seperti ini. Tuh, ini masuk satu pipa nih. Kita akan bikin 2, berarti kita lebarin lagi. Nutnya pun gampang dipecahin itu. Padahal ini keras banget kalau pakai pahat biasa. Ini mau bikin lubang untuk pipa 3/4 sampai atas. Di atas ada tandon.
Dan ini dia pas sudah jadinya seperti ini. Udah pas nih untuk 2 pipa 3/4 inci. Dalamnya sekitar segini lah, atau ini berapa senti nih, 4-5 senti lah tuh, sampai atas sana. Ini untuk 1,5 meter ya, 1,5 meter ini untuk yang bukan profesional. Ini aja bisa ngerjain hanya dalam waktu 1 jam lebih lah, irit waktu banget tuh. Bisa dibuat ngelubangin juga sampai sedalam itu. Menurut aku hasilnya tuh oke banget sih, nggak rugi lah beli barang ini. Karena udah aku tes sendiri, ternyata pakai alat ini memang cepat banget untuk bubuk tembok. Untuk yang pengen masang kabel di dalam pipa, untuk masang pipa kabel listrik atau pipa air. Tuh. Kalau misalnya aku sih rekom banget untuk pakai alat ini. Kayak gitu ya. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.